Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang agama dan sains pada era Big Data. Jadi, agama dan sains apa sih? Agama dan sains di sini kaitannya yaitu bagaimana suatu agama hidup berdampingan dengan sains yang terus berkembang. Apakah suatu agama menerima adanya perkembangan sains yang semakin melesat? Menurut point of view saya, melalui dialog dengan public figure, saya setuju dengan pernyataan Steve Jobs yang berikut ini. Beliau mengatakan bahwa produk yang ia buat, yaitu Apple, adalah produk yang digunakan oleh orang-orang dengan pikiran out of the box, yang ingin menggunakan produk tersebut untuk membantu mereka mengubah dunia, menciptakan hal-hal yang baru, dan tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini seturut dengan pandangan saya antara keterkaitannya dengan agama dan iman saya, di mana gereja saya bertumbuh dengan kemajuan sains pada era ini. Gereja memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh kehebatan sains untuk membantu proses ibadah dan menyebarluaskan firman Tuhan. Contohnya seperti pada saat ini, gereja seringkali menggunakan banyak teknologi canggih untuk membantu jalannya ibadah dan membantu live streaming untuk orang-orang yang mungkin tidak dapat datang ke gereja dengan tatap muka langsung. Untuk selanjutnya yaitu dialog dengan figur fiksional. Pada materi ini saya terkesan dengan film After Yang. Does it ever make you feel sad? There's no something without nothing. Di mana manusia hidup berdampingan dengan kecanggihan yang diciptakan oleh sains. Dengan kecanggihan yang diciptakan oleh sains ini, manusia dapat dimudahkan walaupun pada akhirnya barang itu juga akan rusak. Tapi pada film ini juga diceritakan bagaimana akhirnya keluarga itu menyadari peran robot yang bukan hanya sebagai robot penjaga, tetapi lebih pada hubungan yang filosofis. Bahkan di film ini keluarga itu tidak bisa hidup baik-baik saja jika tanpa robot yang tersebut. Hal ini mengajarkan saya untuk dapat menghargai kehebatan sains. Seringkali kita mengabaikan kehebatan sains, padahal sains juga bertumbuh dan membantu kehidupan kita. Selanjutnya yaitu dialog dengan figur lintas iman, yang menurut saya relevan pada era saat ini, yaitu pernyataan dari Paus Fransiskus pada dialog yang ini. Pada pernyataan Paus Fransiskus itu, beliau mengatakan bahwa kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Bagaimanapun juga, hidup akan terus berdampingan dengan sains. Maka dari itu, perdebatan antara agama dan sains tidak perlu dilanjutkan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Penggunaan artificial intelligence atau AI yang semakin hari semakin berkembang itu juga akan membantu kita untuk pertumbuhan iman kita. AI yang diciptakan oleh manusia seperti AI Santo, yaitu AI yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang agama, itu juga membantu kita. Walaupun terkadang banyak orang yang meremehkan hal tersebut karena menganggap hal tersebut seperti tidak nyata dan mungkin tidak seturut dengan firman Tuhan. Namun pada AI tersebut kita dapat dibantu dan kita dapat dijelaskan bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita itu dijawab melalui satu tersebut.